Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 3 untuk membawakan materi dari pengukuran tekanan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 adalah yang pertama ada Vanessa Kriwan Wulandari dengan NIM 121130017, Fernilus Rangkar dengan NIM 121130028, Wiwit Alsa Mutia dengan NIM 121130035, Ulga Benadabdab dengan NIM 121130044, Putra Ramadandi dengan NIM 121130048, dan Iyut Uswatun Hasanah dengan NIM 121130049. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Oke, next. Untuk pembahasan pada materi ini, yang pertama ada dasar pengukuran tekanan, lalu yang kedua ada transducer pengukuran tekanan, yaitu Borden tugas, diagram, kapsul, dan Gauss. Lalu yang ketiga ada transducer pengukuran tekanan lain, yaitu berbasis potensiometer, magnetik, optical, inductance, dan kapasitansi. Next. Untuk pendahuluannya di sini, tekanan itu merupakan salah satu parameter yang penting dalam berbagai konteks. Nah, baik itu dalam bidang teknik, sains, maupun kesehatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar tentang tekanan atmosfer, tekanan darat, tekanan dalam sistem hidrolik, dan banyak yang lainnya. Memahami konsep dari tekanan ini dan juga kemampuan mengukurnya dengan akurat itu sangat penting untuk menjaga kualitas dan juga keberlanjutan berbagai proses. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan. Baik, kita masuk ke pengukuran tekanan. Yang pertama, tekanan itu sendiri merupakan gaya tiap luas yang dihasilkan oleh gas, cairan, atau benda padat. Tekanan dapat diukur sebagai tekanan absolut, tekanan diferensial, tekanan atau tekanan terukur. Tekanan absolut adalah tekanan total yang dihasilkan oleh medium, sedangkan beda antar dua tekanan dan tekanan terukur tipe khusus dari tekanan diferensial. Yang kedua itu untuk pengukuran tekanan itu sendiri merupakan instrumen dasar yang dirancang untuk mengukur rating dan tekanan dalam sistem. Adapun istilah-istilah dari pengukuran tekanan itu, yang pertama tekanan absolut, yang kedua ada tekanan relatif, yang ketiga ada tekanan hampa, yang keempat ada tekanan diferensial. Tekanan absolut merupakan gaya yang bekerja pada satuan luas. Tekanan ini dinyatakan dan diukur terhadap tekanan laut. Yang kedua itu tekanan relatif. Relatif merupakan yang dinyatakan dan diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Jadi tekanan relatif adalah selisih antara absolut dengan tekanan atmosfer. Selanjutnya tekanan hampa merupakan tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer, dan tekanan diferensial merupakan yang next. Selanjutnya itu transducer tekanan. Yang pertama itu ada Bourdon tubes. Bourdon tubes atau tabung Bourdon merupakan alat ukur tekanan non-liquid. Alat ini secara luas digunakan di dalam industri, yaitu untuk mengukur tekanan statis pada beberapa aplikasi. Bentuk dari Bourdon tube ini terdiri dari elemen dan dihubungkan secara mekanik dengan jarum. Yang selanjutnya itu ada diafragma. Tekanan diafragma ini merupakan tekanan untuk mengukur perbedaan suatu tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan. Diafragma pada dasarnya adalah lembaran datar yang tipis yang terbuat dari logam. Karena diafragma GG digunakan prinsip berubah bentuk yang elastis dari struktur diafragma.
tekanan diafragma biasanya digunakan tekanan dengan range normal dan vakum hingga 200 PSIG. Misalnya untuk memantau tekanan dari tabung gas, mengukur transfer, dan mengukur tekanan vakum dalam pompa vakum. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Thomas. Baiklah, selanjutnya itu adalah kapsules. Itu ada dua. Yang pertama itu transducer, adalah komponen yang digunakan untuk mengubah tekanan fisika menjadi tanda yang dapat dibaca. Yang kedua itu pengukur tekanan yang mengubah tekanan mekanik menjadi tanda elektronik. Selanjutnya itu ada bellow. Bellow itu merupakan suatu elemen elastis yang fleksibel pada arah aksial. Elemen bellow ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan rendah, absolut atau relatif, dan tekanan diferensial. Elemen bellow ini beroperasi untuk tekanan vakum sampai tekanan 0 sampai 400 PSIG. Next. Selanjutnya itu transducer pengukuran tekanan lain. Itu ada berbasis potensiometer. Potensial ini menggunakan perubahan resistasi bahan untuk mengukur tekanan. Pada pengukuran berbasis potensiometer ini, dia bekerja dengan mengubah perubahan tekanan menjadi perubahan resistansi pada potensiometer, di mana saat tekanan diterapkan pada sensor, komponen potensiometer akan berubah resistansinya, yang dimana kemudian dapat diukur untuk mendapatkan nilai tekanan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang dimana kelebihannya itu sederhana, murah, dan handal. Dan kekurangannya itu kurang akurat dibanding jenis lainnya dan rentan terhadap getaran. Yang kedua itu transducer berbasis magnetik. Itu perubahan medan magnetik yang dipengaruhi oleh tekanan. Transducer berbasis magnetik ini menggunakan prinsip bahwa perubahan medan magnet pada material tertentu dapat diukur untuk mendeteksi tekanan, yang dimana ketika tekanan diterapkan, material yang sensitif terhadap medan magnet akan mengalami perubahan yang dapat diukur untuk menentukan tekanan yang diberikan. Transducer berbasis magnetik ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihannya itu yang pertama itu ada akurat, yang kedua itu ada tahan getaran, dan yang ketiga itu linear. Dan kekurangannya itu lebih mahal daripada transducer potensiometer dan sensitif terhadap medan magnet eksternal. Next. Kita akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk transducer berbasis optikal, yaitu menggunakan cahaya untuk mengukur tekanan. Prinsip kerja dari transducer berbasis optikal ini adalah perubahan intensitas cahaya yang dihasilkan oleh tekanan pada sensor optik yang kemudian diubah menjadi nilai tekanan yang sesuai. Terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan itu sendiri yaitu akurat dan juga tahan getaran. Untuk kekurangannya, harganya lebih mahal dan memerlukan sumber cahaya dari eksternal. Contoh penggunaannya itu pengukuran tekanan presisi. Lalu ada transducer berbasis induktans yang menggunakan perubahan induktansi pada kumparan induktor untuk mengukur tekanan. Ketika tekanan diterapkan pada sensor,
induktansi kumparan akan berubah yang dapat diukur untuk menentukan nilai tekanan. Untuk kelebihannya, yaitu akurat, tahan getaran, dan bersifat linier. Untuk kekurangannya, sensitif terhadap medan magnet, dan memerlukan sirkuit elektronik yang lebih kompleks. Nah, untuk contoh penggunaannya yaitu pengukuran tekanan diferensial. Next. Yaitu transducer pengukur tekanan lain, kapasitansi perubahan kapasitansi pada kapasitor untuk mengukur tegangan. Next. Kesimpulannya, pengukur tekanan membutuhkan pemahaman tentang konsep dasar tekanan dan penggunaan transducer untuk mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur. Transducer pengukur tegangan seperti bidon, tubes, diaphragm, kapsul, dan bellows memiliki peran penting dalam mengubah tekanan menjadi sinyal yang dapat diukur. Tubes menggunakan deformasi tabung logam untuk mengukur tegangan, sementara diaphragm menggunakan deformasi membran tipis. Kapsul menggunakan dua membran fleksibel untuk mengukur tekanan, sedangkan bellows menggunakan tabung fleksibel untuk tujuan yang sama. Masing-masing transducer ini memiliki aplikasi dan karakteristik unik dalam pengukuran tekanan. Transducer pengukur tekanan lainnya meliputi berbagai teknologi seperti berbasis potensiometer, magnetik, optikal, induktansi, dan kapasitansi. Transducer berbasis potensiometer mengukur perubahan resistansi untuk menentukan tekanan. Transducer magnetik menggunakan prinsip medan magnet untuk mengukur tekanan. Transducer optikal merupakan prinsip cahaya untuk mengukur tekanan. Transducer induktansi mengukur perubahan induktansi untuk menentukan tekanan. Sementara transducer kapasitansi menggunakan perubahan kapasitansi untuk tujuan yang sama. Setiap jenis transducer ini menawarkan keunggulan dan aplikasi yang berbeda dalam pengukuran tekanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun ada kekurangan, kami mohon maaf. Pada waktu kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.